Diproses. Ini kan ngancem. Kalau you gak bayar I pursue you. Ya udah berapa? Cenggo. Nah, 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ini apa ini? THR. Ah. Buat THR? Itu loh, enggak, ini THR ini tiap bulan 4 kali karena itu tunjangan hari Rabu. Begini Pak Abu Kumkum. Gue kayak gini kayak Bahar Smith nggak? Enggak, lo gitu, memang lo jadi terlihat suci, bersih kayak KPK. Suci dalam debu. Oh bukan. Tayamum. Ada debu dalam kesucian KPK kok. Ini gue mau ngomong sama lo. Kenapa kok tiba-tiba lo ngomong KPK nih? Gue nggak habis pikir ini. Mungkin ya menurut gue ini efek diterapkannya undang-undang KPK yang baru. Kenapa tuh? Jadi pada kelihatan nih ini busuk-busuknya nih yang yang orang-orang lama ini pada kelihatan. Yang kemarin tuh yang wali kota Cimahi. Wali kota Cimahi di 1 miliar. Dikutip. Oh, gitu. Di pers. Ini puasa kok. Kok Puasa? sampai ada. Emang batal puasa nyuci? Nyuci ini Meres kan nggak batal dong. kalau gimana meresnya? Kali itu nggak batal. Terus? Yang batal kalau gue mau gini. Untung gue udah buka puasa di rumah lo. Nah ini kan namanya juga terjadi prakontrol di masyarakat. Dulu KPK tuh diharapkan jadi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Rasuah. Rasuah. Karena itu maka KPK adanya di Rasuah Said kan? Iya. Sekarang Komisi Pemerasan Koruptor. Nah, ini koruptor diperas. Jadi harus bagaimana ini? Pasti Pak Firly amat sangat pusing. Kecewa pasti dong. Kecewa. Lu dulu kenapa kita bangun KPK? Karena kita nggak percaya sama kepolisian. Kejaksaan. Iya. Sekarang jaksa lebih efektif nangkep koruptor. Kan lebih banyak tuh pendapatan untuk membalikan duit ke negara ya? Membalikan uang negara lebih banyak. Budgetnya sesuai dengan budgetnya. Iya. Budget kejaksaan. Kalau KPK kepolisian juga begitu. KPK budgetnya segini, yang dikejar segini. Oh. Kan ditambah repot. dengan kasus yang belakangan menyeruak ini. Nah itu dia. Apalagi tuh selain itu tuh wali kota Cimahi. Ada wali kota di Sumatera. Sama juga. Sama. Diperes juga. Nggak tahu meresnya kanan apa kiri. Tapi ini lumayan gede nilainya. Berapa? 1 miliar lebih lah. Wah. Tapi ini gini loh. Misalnya gini, pemadam kebakaran, kalau kantornya kebakaran, kan trust masyarakat jadi kecil. Lah, tempat lo aja kebakaran, gimana mau madamin? Iya. Benar. Sekarang KPK begini. Kayak lo nyapu pakai sapu yang kotor. Nyapu kayak sapu yang kotor, malah bikin sampah Semua kemana-mana. Waduh. Ini kan nilai dasar ya kok. Iya. Nilai dasar seorang penyidik itu pertama adalah dia bisa dipercaya, dia akan berlaku adil. Yang salah Ke ya semua. ke semua. Bagi koruptor nggak cuma satu yang dimintain, Betul. semua dimintain. Rata jadinya banyak penghasilannya. Bukan. Gimana dong? Maksudnya adil itu ya dari dalam pikirannya sudah adil bahwa dia bekerja karena perintah undang-undang, maka ya tidak kong kali kong seperti itu. Iya kan, tapi kan cuma 2 itu, yang lainnya kan KPK beres bro. Beres karena belum ketahuan mungkin, bisa jadi. Sekarang ada Dewan Pengawas. Diawasi. Ya, ibarat Dewan Pengawas itu ibaratnya begini, kalau ibaratnya nih, analoginya adalah kalau kemarin lu misalnya hidup berumah tangga, pengantin baru, hidup rumah tangga, ngontrak sendirian, nggak ada orang lain. Bebas dia mau ngapain aja. Bebas mau ngapain aja. Mau di dapur bisa. Di dapur bisa. Enggak, di atas genteng juga bisa. Lagi lu iseng amat sih ke atas genteng. Maksudnya, lu punya otonomi yang sangat-sangat besar. Iya. Dulu disebut KPK itu sebagai lembaga super body. Bodinya Iya kan? super tuh. Bodinya super. Kayak Jennifer Lopez. Bukan, kayak Jennifer Dunn. Bukan, super body itu maksudnya Nggak tersentuh lah ya. tidak bisa dilukai, Tidak bisa dibayar. tidak bisa disogok.
Cuman kalau dikasih oke gitu. Sehingga sekarang ada dewan pengawas. Diawasi. Ibarat lu rumah tangga yang tadinya cuma berdua sama istri lu, sekarang mertua ikut di situ. Gimana rasanya? Tinggal sama mertua dia. Mau di dapur kelihatan. Ngapain? Ngapain kok pada begitu? Nggak jadi. Nggak jadi. Ruang tamu mau jangan. Mau ibu sapu, mau ibu pel. Nggak jadi. Pindah. Ke kamar tidur. Lupa dikunci. Udah pagi. Nggak jadi. Akhirnya ke rumah tetangga. Numpang tetangga. Assalamualaikum. Numpang dong. Karena udah nggak kuat. Analoginya begitu. Ada dewan pengawas. Sehingga mungkin sekarang jauh lebih terkontrol. Dia nggak bisa main di dalam, dia main di luar. Lu kan juga gitu dulu kan sering main di luar. Nggak bisa main di dalam. Dia main di luar. Beresiko nggak tuh? Beresiko kalau nggak hati-hati kan buktinya ketangkep. Oh iya. Yang penyidik KPK ditangkap juga? Ada ketangkep udah. Itu ditangkep kira-kira pasalnya apa, korupsi? Bukan. Apa? Pasalnya ngeselin orang se-Indonesia. Harus dibuat tuh. Jadi harus dibuat pasal itu. Jadi apabila ada, kan sekarang pegawai negeri ya, ASN. Apabila ada ASN yang ngeselin seluruh masyarakat Indonesia, maka dia harus dihukum. Ngeselin. Pasal ngeselin. Iya loh, ada loh barusan kejadian kemarin itu. Kenapa? Ketua DPRD sebuah kabupaten ketahuan lagi sama asisten pribadinya perempuan. Di sebuah kantor partai. Di kantor partai? Di kantor partai Gerindra lah sebutnya gitu ya. Bukan. Apa? Gerindra? Iya, Gerindra. Itu dia lagi konon ya, menurut saksi digerebek itu lagi gitu. Ketua DPRD? Sama-sama cowok? Bukan, asprinya cewek. Asprinya cewek, gue kira cowok. Kalau asprinya cowok, ketangkap lagi panco. Tapi dia mengcounter. Dia bilang gini, saya tidak sedang melakukan apa-apa. Saya sedang mengerjakan pekerjaan partai yang sangat urgent. Apa tuh? Begituan. Urgent kan? Ngetik maksudnya. Tadinya saya mau ngetik, terus akhirnya karena ada aspri akhirnya tulis tangan. Akhirnya tulis tangan dia. Handmade gitu. Nah, ini juga sama ngeselinnya nih penyidik KPK ini. Iya kan harusnya kan dia tuh yang nangkep koruptor, kemudian dia nyidik, dihukum, dicarikan pasal. Nah, dia minta duit. Diproses. Ini kan ngancem. Kalau you gak bayar I pursue. Ya udah berapa? Cenggo. 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ini apa ini? THR. Buat THR? Itu loh, enggak. Ini THR ini tiap bulan 4 kali karena itu tunjangan hari Rabu. Jadi tiap Rabu dia dapat. Iya. Nah, bayangin KPK yang marwahnya harusnya dijaga sebagai lembaga yang konon karena kejaksaan dan kepolisian kurang dapat dipercaya dari zaman reformasi kan, maka berdirilah KPK ini. Sekarang kalau KPK-nya begini, masa bikin KPK perjuangan kan repot. Pak Firly pusing, Pak Presiden juga pasti tambah pusing. Stres itu. Tapi mungkin ini kok menurut gue ini adalah karena undang-undang KPK yang baru ini, jadi keluar tuh, kelihatan tuh. Oh kelihatan, mereka mainnya penyakitnya jadi pada kelihatan tuh. Dulu gitu nggak ya kira-kira? Lebih parah. Lo tau dari mana? Loh, KPK ini kan dipimpin oleh beberapa kali itu kan dipimpin oleh orang dengan background yang berbeda. Iya. Ada background. Ada Pak Busro Mukodas. Iya oke. Ya, itu apa dia? Praktisi apa itu? Itu sekarang dia di Muhammadiyah kan? Bukan dulunya. Sipil ya? Dulu sipil ada dia. Yang backgroundnya kejaksaan, Pak Antasari. Pak Antasari ketangkep waktu itu kan. Betul. Terus kemudian ada Pak Abraham Samad. Backgroundnya aktivis ya? Aktivis. Ya, terus lagi ada sekarang background polisi. Bambang Wijayanto. Backgroundnya aktivis, lawyer. Oh, lawyer. Iya. Kayaknya dia melanjutkan karirnya ya di daerah. Di KPK DKI. Iya. Komisi Pemberantasan Kelebihan Bayar. Kalau di DKI gitu. Karena itu bukan korupsi. Iya. Itu adalah hilap. Cuma kelebihan bayar. Dikembaliin berapa? Dikembaliin 6,5 miliar. Dicicil. Dicicil. Kayak beli motor. Mungkin tadinya nggak 6,5 ya. Mungkin tadinya 30 miliar kali ya. Jadi menurut lu
dipimpin oleh siapapun. Kalau bobrok ya bobrok. Oleh karena itu tugas KPK yang paling penting sekarang adalah kita ngopi dulu. Gue sih bingung tuh ya. Bupati atau wali kota Tanjung Balai. Wali kota. Itu dia dimintain 1,5 M. Dia naruh duit 1,5 M tuh di mana? Di Balai. Namanya kan daerah Tanjung Balai. Naruhnya di Balai pasti itu dia. Oh enggak. Kalau taruh di Balai jadinya kasur itu. 1 miliar banyak banget, Bro. Kalau 1 miliar tuh receh, itu udah kayak debus aja tuh. Bukan. Itu diberikan dalam rangka supaya dia tidak comot lah gitu. Tapi akhirnya comot juga. Comot juga karena sekarang gimana udah bayar itu DP-nya 1,5 M kan mungkin mintanya lebih. Tapi apapun itu memalukan. Terus ada yang lebih malukan tau? Apa tuh? Jadi gini, ada barang bukti berupa truk di KPK itu. Barang hilang. Bukti. Hilang? Truknya hilang. Ini KPK apa tukang sulap sih? Bisa ngilangin barang. Dulu di KPK itu ada namanya kantin kejujuran. Jadi kalau ke sana lu makan apa aja boleh, bayarnya semaunya. Ya terserah lu yang kira-kira sepadan dengan yang lu makan. Jadi nggak ditarik. Dulu kejujurannya diuji di situ. Diuji. Nah, mungkin truk ini dagangan. Jadi ada yang yang bayar semaunya. Betul. Oh gitu. Kalau kantinnya masih ada sekarang? Kantinnya hilang sama truk-truknya kayaknya. Lu kebayang nggak truk isinya apa tuh? Apaan? Ya barang bukti kejahatan korupsi 1 truk. Dokumen masih mending. Apa tuh? Kalau kebon, doku, ayo. Kalau mungkin ada istri muda disimpan di situ kan 1 truk. Oh iya benar. Oke, barang bukti Anda salah satunya adalah istri muda 1 truk. Ayo, gimana? Lalu ambil barang buktinya. Terus ada juga katanya emas batangan. Emas batangan juga hilang, dicuri di KPK. Tahu nggak nilainya berapa itu? Nggak tahu gua. Hampir 1 miliar. Emas batangan 1 miliar. Emas batangan. Berarti ya, cowok. Kalau emas pasti batangan dong. Iya, kalau mbak baru itu. Bakpao. Ini barang bukti berupa emas kan mungkin ada ya hasil kejahatan korupsi itu dibeliin emas sama istri-istrinya. Iya, terus disita sama KPK. Terus diambil sama pegawai KPK, terus dijual. Terus duitnya? Nah, duitnya buat siapa? Lah ini yang harus ditangkap, disidikili. Artinya diselidiki. Ya kan? Jangan sampai ini jadi presiden yang sangat buruk di mana lembaga yang harusnya mencari maling isinya maling. Jadi dia ngambilin hasil rampasan korupsi, diambilin buat dia. Nah, itu kan nggak benar. Itu sama juga dia korupsi juga. Hasilnya kan secara logika. Dosa 2 kali tuh, Bro. Lo, nih hasil korupsi kan barang haram. Diambil. Diambil lagi, haram lagi. Haram plus haram tuh jadi halal nggak? Dosa 2 kali. Nggak enak, ditambah nggak enak jadi enak. Itu rumus. Iya kan? Matematikanya itu gitu tuh. Iya. Min kali min sama dengan plus gitu. Iya, itu matematika itu. Nggak enak sama nggak enak digabung jadi enak. Kopi bubuk nggak enak dimakan. Iya kan? Air panas juga nggak enak. Tapi kalau dijadiin satu, kopi pahit. Enak. Iya kan gitu. Tapi kalau itu tadi haram. Ini barang haram nih korupsi. Barang ilegal. Diambil dengan KPK. Cara ilegal. Disita sama KPK. Iya. Diambil lagi. Dengan cara ilegal. Dijual. Dengan cara ilegal. Dikasih makan keluarganya. Dengan cara ilegal. Ilegal semua dong. Inilah yang sekarang jadi keprihatinan, jadi prakontro di masyarakat. Tapi ini akan bergulir dan pelan-pelan KPK menurut gue ya dengan ada undang-undang yang baru ini akan semakin bersih dan terlihat nih borok-borok pemain-pemainnya ini nih. Yang ngambil truk nggak mungkin orang baru. Pasti bisa nyupir. Masa mau diteng-teng? Bukan, maksud gue nggak mungkin karyawan baru tuh yang ngambil truk. Oh iya. Pasti orang lama. Kenapa? Karena karyawan baru di KPK mau ngambil tisu aja sungkan. Coba lu hari pertama masuk kerja. Lagi pilek. Pak, mau apa? Enggak jadi. Pak, tisu Pak, serot. Pak, tisu Pak, serot. Mendingan disedot sendiri. Pegawai baru nggak mungkin ngambil truk, ya kan? Maksimal ya itu tadi tisu. Tisu. Oleh karena itu
menurut gua ya, Berarti udah kapalan, udah jago tuh dia. udah jago karena dia tahu naruh kuncinya di mana. Oh. Dia juga ada kursus B2 loh minimal SIM-nya. Oh Ngambil iya, truk. makanya lu nyuri truk, SIM-nya nggak B2, resiko ditilang lu, Bro. Masalah ditilang, masalah kedua nanti. Dan itu akan berbahaya, ketahuan. Iya. Oleh karena itu, maka analisa gua, yang ngambil truk ini minimal mungkin orang yang biasa nongkrong di Pantura. Truknya ada di belakangnya itu. Nah, itu Kutunggu jandamu. Weh, itu masih mending. Itu tulisannya supir bercinta, kondektur menderita. Karena kondektur nungguin di truk, supirnya bercinta. Iya. Truk kalau supirnya bercinta goyang nggak, Bro? Ya, ya kok. Supir kalau bercinta itu di baknya isi pasir. Masa di pantai. Peret dong. Iya, sakit. Tapi gue seneng kalau ada truk tulisannya maafkan Rembo, Mama. Nah, itu Iya. seorang anak yang itu tadi apa? Kutunggu jandamu. Iya. Nah, gitu kan. Satu kali janda biasa. Ah. Ya, itu ada tuh. Jadi buat Itu kreativitas warga itu, kreativitas rakyat mengekspresikan kehidupannya di belakang truk. itu jadi seni tersendiri. Iya. Nah, KPK tulisannya apa, Bro? Hah? Kalau KPK? Loh, itu kan berani bubur, hejat. Typo itu. Typo. Nggak ada yang berani bubur itu. Semuanya nasi uduk. Ya itu kan malu dengan tagline-nya sendiri. Oh iya, berani jujur, hebat. Berarti nggak ada yang hebat. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang jujur. Nggak ada yang jujur. Tapi mungkin karena jujur dia seperti itu. Oh iya, ketahuan. Nah, penyidik nih. Ini misalnya wali kotanya. Iya. Ini penyidiknya. Pak wali kota, Ya. jujur. Nah, gitu kan. Oh, iya, iya. Jujur, kami perlu duit. Ini karena jujur dia. Jujur kami juga perlu. Perlu pelindungan. Gitu. Terjadilah deal itu. Berapa kan gitu Nah, ya? iya, itu dah. Bisik-bisikan. Mungkin itu. Dia menerjemahkan tagline-nya KPK dengan cara yang salah. Berani jujur. Berani jujur, berani jujur. Berani. Pak, 1,5 oke. Nah, ini jujur. Ya, Bapak jujur ya? Oh, sangat. Mintanya biar jujur. Iya kan? Terus dibilang, Pak, saya ngadu ke atasan, silakan. Karena jujur. Oh jujur. Ketangkap. Ketangkap. Karena jujur. Atau karena ada pengawas. Oh, kalau ada pengawas? Ya kan diawasin kerjanya. Ini kenapa nih kok pasalnya yang digunakan ini? Oh, mungkin karena dia jujur juga. Ditanya Iya. sama Dewan Pengawas. Dek, sini, Dek. Berapa? Penyidik. Iya. Situ ngambil duit. Iya, Pak. Berapa? 1,5. Jujur. Jujur, hebat. Tangkap. Mungkin itu adalah maksud daripada berani jujur itu hebat. Berani jujur, hebat. Nah itu KPK itu. Ya, tapi kalau mau berani hebat, dia harus jujur. Oh, KPK. Nah itu dia. Dia nggak belum berani hebat, Bro. Baru berani jujur. Harusnya berani hebat sehingga dia menggunakan cara-cara jujur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat lagi. Membongkar kasus korupsi yang benar, melacak aset-aset, menyita aset-aset koruptor, Betul. kembalikan kepada negara, jangan dikembalikan kepada istri tercinta. Ya itu kan ke keluarga terdekat dulu. Menurut lu nih, ini menurut gue ini biangnya pemerasan karena yang dilakukan oleh oleh pegawai KPK. Oh, Hukuman apa yang paling pas buat kayak dia itu? hukuman buat dia itu dipendem di pasir, Bro. Buset, lu sadis juga ya. Oh enggak, kakinya doang. Oh, kakinya. Kakinya doang. Atau disuruh ikut panjat pinang. Wah, keren banget. Kok panjat pinang apa? Panjat pinang pakai sarung, nggak pakai celana dalam. Panitia di bawah nyempletin. Kena jatuh. Bijinya bengkak. Kacau aja lu.